Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatima Santoso dengan NIM 2250801071111101. Jadi saya ingin mempresentasikan mengenai DNA, RNA, dan Big-Mass Central. DNA adalah molekul besar yang terdiri dari sekuens nukleotida yang terhubung. Setiap nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen yang terdiri dari adenin, timin, guanin, atau sitosin, dan gugus fosfat. DNA membawa informasi genetik yang dikodekan dalam urutan basa-basa nitrogen. Urutan basa nitrogen ini membentuk kode genetik yang memungkinkan sintesis protein. DNA terdapat di inti sel dan dapat mereplikasi diri sendiri selama pembelajaran sel. Struktur DNA pada double helix, untai DNA berikatan melalui ikatan hidrogen antara basa nitrogen adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Dengan untai DNA saling mengikat membentuk spiral dengan poros melintang yang membentuk sumbu pusat helix. Setiap putaran helix DNA memiliki jarak sekitar 3,6 nanometer dan sekitar 10 pasangan basa. Struktur double helix sangat penting karena memungkinkan DNA untuk mereplikasi diri dan membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini juga memudahkan proses transkripsi di mana RNA disintesis dari DNA dan translasi di mana protein disintesis dari RNA. Nukleotida adalah unit dasar pembentuk asam nukleat seperti DNA dan RNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu gula pentosa dan terdiri dengan deoksiribosa pada DNA atau ribosa pada RNA, dan sebuah gugus fosfat dan sebuah basa nitrogen. Niklosida merupakan senyawa organik yang terdiri basa nitrogen dan gula pentosa yang terkait bersama dengan ikatan glikosidik. Niklosida ditemukan dalam banyak biologi seluler sebagai monomer yang membentuk unit pembangunan DNA dan RNA. Niklosida dapat dihasilkan secara sintesis atau dapat dihasilkan dari bahan alami seperti hati ikan tanaman. Pasangan basa DNA memiliki aturan bahwa adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Aturan ini juga dikenal sebagai aturan basa pasangan Wilson-Craig, dinamai dari penemu struktur double helix DNA yaitu Jameson, Edson, dan Francis Crick. Ketika DNA mereplikasi diri, untai ganda DNA terbuka dan tiap untai berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Dalam proses ini, aturan pasang basa DNA memungkinkan sintesis untai baru yang akurat dan konsisten dengan cetakan awal, sehingga menjaga stabilitas dan keakuratan informasi genetik yang disimpan dalam molekul DNA. Ikatan fosfor diester adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus fosfat dan gula pentosa pada nukleotida yang saling berdekatan dalam suatu rantai polinukleotida. Seperti pada DNA dan RNA, ikatan ini membentuk melalui reaksi antara gugus hidroksil pada gula pentosa dengan gugus fosfat yang terikat pada gula pentosa nukleotida berikutnya, sehingga membentuk ikatan fosfor diester dan melepaskan satu molekul air. Ikatan fosfor diester memiliki watak DNA berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu bDNA, aDNA, dan zDNA. bDNA adalah bentuk helix ganda Wilson-Crick yang dikenal kebanyakan orang. Perbedaan utama antara asam nukleat bentuk A dan bentuk B terletak pada konfirmasi cincin gula deoksiribosa. zDNA dapat membentuk ketika DNA berada dalam urutan puripirimidin bolak-balik seperti GTT, GG. Dan bDNA berperan penting dalam mengatur proses transkripsi dan translasi. zDNA berperan dalam proses transkripsi, dan aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke topik 2, yaitu RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah suatu jenis asam nukleat yang berfungsi sebagai pengirim informasi genetik dari DNA ke sel untuk mengontrol sintesis protein. RNA tersusun dari unit-unit monomer nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat. RNA juga terdiri dari sekuens nukleotida, tapi memiliki gula ribosa dan basa nitrogen. Ada 3 jenis RNA utama yang terlibat dalam sintesis protein. Yang pertama, RNA messenger, RNA transfer, dan RNA ribosomal. Fungsi nukleotida pada RNA memiliki kesamaan yang sama dengan fungsi pada DNA. Nukleotida saling berkaitan membentuk rantai polinukleotida yang terdiri dari pasangan basa nitrogen yang diikat oleh ikatan hidrogen. Perbedaan nukleotida pada DNA dan RNA terdapat pada basa nitrogen. Pada RNA mengganti basa nitrogen urasil sebagai pengganti timin. RNA juga memiliki struktur sekunder yang lebih kompleks dibandingkan dengan DNA. Gula pentosa pun dalam menyusun nukleotida RNA berupa
ribosal. Nah, ini menjelaskan mengenai macam-macam RNA. Yang pertama yaitu messenger RNA. RNA ini membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein yang terjadi. RNA membentuk melalui proses transkripsi dari gen pada DNA dan memiliki urutan basa nitrogen yang sesuai dengan urutan asam amino pada rantai polipeptida yang akan disintesis. Yang kedua adalah transfer RNA. Transfer RNA ini berperan dalam membawa asam amino ke ribosom selama proses translasi. Transfer RNA memiliki struktur yang unik, yaitu memiliki daerah yang berdekatan dengan asam amino dan daerah yang berdekatan dengan messenger RNA melalui pasangan basa nitrogen, sehingga dapat memastikan asam amino yang tepat dipasangkan dengan kode messenger RNA yang tepat. Selanjutnya yaitu ribosomal RNA. RNA ini merupakan komponen struktural utama dari ribosom, yang merupakan kompleks protein RNA, tempat sintesis protein terjadi. Ribosal RNA membentuk struktur tiga dimensi ribosom dan juga berperan dalam katalisis reaksi pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang dibawa oleh transfer RNA. Selanjutnya yaitu perbedaan RNA dan DNA. DNA memiliki struktur ganda yang helix. Molekul DNA terdiri di dua rantai yang saling berhubungan oleh ikatan hidrogen. DNA terdiri dari 4 basa nukleotida, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. DNA adalah molekul penyimpan informasi genetik, dan DNA ditemukan di inti sel dalam sel eukariotik dan dalam sitoplasma dalam sel prokaryotik. DNA relatif stabil dan tidak mudah diubah, dan molekul DNA biasanya lebih panjang daripada RNA. DNA biasanya terdiri dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan RNA memiliki struktur helix tunggal, berbeda dengan DNA. Molekul RNA terdiri dari satu rantai. RNA terdiri dari 3 basa yang sama seperti DNA, yaitu A, G, dan urasil atau U sebagai pengganti timin. RNA bertindak sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. RNA dapat ditemukan di seluruh sel, dan RNA kurang stabil dan cenderung terdegradasi lebih cepat. RNA berperan sebagai molekul pembawa informasi genetik, dan ukuran molekul RNA cenderung lebih pendek. Untuk topik yang ketiga yaitu dogma sentral. Dogma sentral adalah sebuah konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan bahwa informasi genetik di dalam sel disimpan dalam bentuk DNA, kemudian ditranskripsi menjadi RNA dan akhirnya diterjemahkan menjadi protein. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Dogma sentral ini menjadi sangat penting dalam memberi dasar-dasar biologi molekuler, serta dalam pengembangan berbagai teknologi terkait genetika dan rekayasa genetika. Replikasi adalah proses pembuatan salinan identik dari molekul DNA yang telah ada. Proses ini terjadi selama tahap pembelahan dan merupakan kunci dalam menjaga kestabilan dan kesinambungan materi genetik dalam sel dan keturunannya. Dan proses replikasi DNA sangat penting dalam menjaga kestabilan materi genetik dalam sel dan memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan identik dari DNA orang tuanya selama pembelahan sel. Transkripsi DNA adalah proses pembuatan salinan RNA dari sekuens DNA tertentu dalam sel. Proses ini terjadi pada inti sel eukariotik atau sitoplasma pada sel prokaryotik. Transkripsi merupakan tahap penting dalam ekspresi genetik, di mana informasi genetik dalam DNA diubah menjadi RNA untuk digunakan dalam sintesis protein atau tugas lainnya dalam sel. Nah, proses transkripsi sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kesinambungan materi genetik dalam sel dan keturunannya. Jika terjadi kesalahan dalam proses transkripsi, dapat menyebabkan mutasi genetik yang dapat mempengaruhi ekspresi gen dan fungsi protein yang telah dihasilkan. Jadi ada macam-macam transkripsi, proses transkripsi yaitu proses inisiasi. Proses ini dimulai ketika enzim RNA polimerase terikat ke daerah promotor pada DNA. Promotor adalah sekuens DNA khusus yang menentukan di mana transkripsi dimulai pada DNA. Setelah RNA polimerase terikat pada promotor, helix DNA terbuka untuk membentuk lubang transkripsi. Yang kedua, proses elongasi. Pada tahap ini, RNA polimerase membaca untaian DNA dan menambahkan nukleotida baru ke untaian RNA yang tumbuh. RNA polimerase bergerak sepanjang untaian DNA dari ujung 5 ke ujung ketiga dan membuat RNA yang komplementer. Yang ketiga adalah proses terminasi. Setelah RNA polimerase mencapai daerah terminator pada DNA, RNA polimerase dan RNA yang baru terbentuk akan dilepaskan dari untai DNA. RNA yang baru terbentuk kemudian akan diteruskan ke tahap berikutnya
yaitu translasi untuk memproduksi protein. Translasi adalah proses pembuatan protein yang melibatkan interaksi antara RNA dan asam amino yang akan disusun menjadi rantai polipeptida. Proses ini terjadi di dalam ribosom dan terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses translasi RNA sangat penting dalam sintesis protein dan fungsi sel. Selanjutnya ada enzim dogma sentral. Enzim yang berperan dalam proses dogma sentral antara lain DNA polimerase, yang dimana enzim ini bertanggung jawab untuk mereplikasi DNA menjadi 2 salinan identik selama tahap replikasi. RNA polimerase. Enzim ini bertanggung jawab untuk mensintesis RNA dengan memudahkan nukleotida dari molekul RNA ke DNA tunggal. Heliklase. Enzim ini membantu memecah ikatan hidrogen antara 2 untai DNA untuk membuka daerah yang akan ditranskripsi. Untuk yang terakhir yaitu enzim ligase. Enzim ini bertanggung jawab untuk menyatukan fragmen DNA yang terpisah selama proses replikasi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.